Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Riantono yang di sini selaku warga Kelurahan Neglasari dan juga anggota DPRD Kota Bandung. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta jajarannya, kemudian para SKPD terkait, kemudian juga Bapak Kabag Pemum Kota Bandung, para tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan sekecamatan Cibenying Kaler, kemudian juga LPM Karang Taruna dan warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, keluarganya, termasuk kita yang hadir dalam kegiatan ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin pada saat ini merupakan saat yang berbahagia bagi masyarakat Kelurahan Neglasari karena kedatangan Bapak dan Ibu Wali Kota Bandung di Taman Neglasari 2 yang mungkin cukup asri ya. Ini merupakan perwujudan mimpi-mimpi masyarakat RW 02 khususnya dan umumnya masyarakat Neglasari. Dari dulu saya bermimpi, saya menginginkan taman untuk fasilitas masyarakat. Dan alhamdulillah baru sekarang terwujud atas bantuan salah satu tokoh saya, Pak Riantono. Alhamdulillah. Kemudian pada kesempatan ini, mungkin di momen kegiatan Kampung Berkebun, saya akan melaporkan bahwa kegiatan Kampung Berkebun ini adalah merupakan instruksi dari Bapak Wali Kota Bandung yang sudah berlangsung sejak tahun 2014. Dan alhamdulillah di Kelurahan Neglasari sudah dilaksanakan untuk tahun 2014 di RW 04. Dan sampai sekarang masih berlangsung untuk kegiatan-kegiatan urban farming. Kemudian juga di tahun 2015, alhamdulillah juga berkat program dari Bapak Wali Kota Bandung, program PIPPK, ini sangat membantu sekali kegiatan-kegiatan di warga masyarakat. Para ketua RW jadi bisa melihatkan unjuk giginya Pak, karena memang ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di masyarakatnya. Untuk kegiatan urban farming, alhamdulillah dari anggaran PIPPK kami menganggarkan sebesar Rp85.200.000 yang kami sebarkan ke 8 RW. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak RW-RW yang melaksanakan panen ya. Untuk itu alhamdulillah, mungkin ini karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini mungkin warga Kelurahan Neglasari ini cukup bangga, cukup ikhlas melaksanakan kegiatan-kegiatan urban farming atau kampung berkebun. Karena dalam kegiatan kampung berkebun ini, masyarakat bisa belajar bercocok tanam, mungkin di daerah perkotaan yang sangat sulit lahan-lahannya, tapi alhamdulillah dengan adanya program kampung berkebun ini bisa dilaksanakan kegiatan berkebun di berbagai lahan-lahan yang bisa dilaksanakan, seperti mungkin nanti akan dilaksanakan panen hidroponik. Nah, ini adalah satu kebanggaan kami dan mudah-mudahan di RW 2 ini bisa menjadi tempat wisatanya hidroponik. Perlu diketahui juga mungkin di Kelurahan Neglasari mendapat pembinaan mengenai kawasan rumah pangan lestari. Jadi alhamdulillah di rumah-rumah juga sudah melaksanakan kegiatan urban farming yang tujuannya untuk ketahanan pangan dan juga peningkatan pendapatan masyarakat.
Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Dinas Pertanian beserta jajarannya yang sudah selalu membina kami, memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat kami sehingga kami bisa maju seperti ini. Dan insya Allah juga ini salah satu cara untuk mendukung Bandung menjadi Bandung juara. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya laporkan bahwa di sini juga sudah dilaksanakan rooftop garden, Pak. Janten seueur pertanian di atas atap rumah di RW 8. Juga memang karena lahan-lahannya yang sempit sehingga mungkin salah satunya melaksanakan di atap-atap rumah. Mungkin sambutan saya cukup sekian. Dan insya Allah ini satu pesan dari warga masyarakat Kelurahan Neglasari. Mudah-mudahan kegiatan program PIPPK terus berjalan sehingga masyarakat kami merasakan dari manfaat pembangunan kewilayahan secara merata. Baiklah, sakitu hapunten bilih ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Yunika Wihastini MSI dan mohon berkenan untuk mendampingi Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung, Bapak Riantono dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Dan kami persilakan untuk dapat langsung saja berfoto bersama dengan sarana hidroponik yang pada kesempatan pagi hari ini kita telah melihat bersama. Kegiatan program dari Kampung Berkebun. Ya, dan selanjutnya mohon berkenan dengan hormat. Selanjutnya sambutan dan arahan Wali Kota Bandung. Sohibul Bait, Pak Riantono, tepuk tangan untuk Pak Riantono. Bapak asuh kita bersama. Hadir juga sahabat saya Kang Erwan, ya, dari Komisi C yang juga selalu mendukung program-program luar biasa dari pemerintah Kota Bandung. Yang saya hormati Pak Camat Cibenying Kaler, yang jarak rumahnya dengan rumah pribadi saya hanya sekitar 500 meter. Ya. Oh, 200. Yang saya hormati Ibu Lurah Neglasari. Ibu Lurah ini, Bapak Ibu, Lurah terbaik nomor 1 di seluruh Kota Bandung, Ibu Lurah Neglasari. Tepuk tangan. Nah, juga para lurah-lurah yang tadi berhasil memenuhi kesuksesan program urban farming, saya ucapkan selamat dan harus jadi inspirasi karena masih minoritas, harusnya mayoritas. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Pak RW, para ketua LPM, Karang Taruna, PKK, LSM, ormas-ormas yang juga hadir, yang atas nama mencintai Bandung, menjaga tempat ini istimewa. Tempat ini terakhir saya datang tidak begini, kira-kira begitu ya. Riweuh pokoknya nama. Parkir tepugu riweuh. Berkat dukungan Pak Riantono selaku sesepuh di Cibenying Kaler bisa berubah dan saya sudah berjanji pada beliau insya Allah 2016 kita akan tingkatkan menjadi lebih sempurna ya, supaya masuk kategori taman juara ya. Hari ini kita meresmikan juga nanti, bukan meresmikan, dimulai penggunaan revitalisasi Sungai Cikapundung di Babakan Siliwangi. Siapa yang mau datang silahkan untuk menunjukkan perubahan banyak di tempat-tempat lain. Hari ini adalah hari panen. Ini adalah bukti bahwa orang kota bisa jadi petani. Bahwa orang kota tidak hanya menjadi konsumen, tapi orang kota bisa menjadi produsen. Bahwa kita bisa makan dengan sayuran yang kita tanam dengan tangan kita sendiri. Ya, ini adalah bukti. Tinggal disebarluaskan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, itu aja kuncinya. Pak Abi mah orang kota mah ngebon cek saha. Pak Abi tegadulahan, teu masalah. Bisa di dinding, bisa di atap rumah, kan tadi ya.
Ibu bilang sudah mulai program-program menanam sayuran di atas atap, ya. Yang penting jangan di atas penderitaan orang lain, itu aja. Ya, kalau di atas atap boleh. Jadi Kelurahan Neglasari ini membuktikan bahwa ya, teori ini bisa. Saya sudah keliling dunia Bapak Ibu, dan ini tekad saya. Insya Allah kalau begini terus dalam waktu sisa 3 tahun kepemimpinan saya terus intensif, saya bukan bombastis ya, karena saya sudah keliling dunia dan menyaksikan program-program urban farming di seluruh dunia, di Amerika, di mana. Yang terbaik insya Allah Kota Bandung. Karena sistematis, pakai ilmu, asal niat, pakai hidroponik, saya sudah ngintip dari sini, itu luar biasa gitu ya. Jadi sekarang para pimpinan wilayah harus, namun istilah nama, di mana ada lahan kosong pikiran teh ngebon, di mana lahan kosong ngebon gitu ya. Jadi jangan nunggu drop-dropan selalu dari dinas pertanian ya, tapi juga inisiatif dari sendiri gitu. Oleh karena itu saya mengaturkan terima kasih Bu Eli ya, selaku Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Ini adalah multidimensi, pertaniannya iya, menuju ketahanan pangannya iya, dan seterusnya. Di Bandung Kulon saya lihat terongna di balaradag ya, jadi minder saya ngeri terongnya gitu ya. Rageng paranjang, segala rupa, di atas kepala dia, karena dia nggak punya lahan. Jadi di gang-gang yang sempit Bapak Ibu bisa hanya bikin struktur dari bambu melintang kayak gitu. Nanti di luar pilih tanaman yang bisa tumbuh di atas kepala. Saya lihat ada yang anggur, kalau di Cicadas nanam anggur, ya. Ada waluh, ada apa dan seterusnya. Kuncinya itu tadi, di mana ada kemauan di situ aja ada jalan, sudah ada ilmunya, sudah ada program. Nah, kemudian saya sampaikan mungkin di koran baca hari ini ya. Tingkat kebahagiaan warga Bandung naik dari 68 menjadi 70,6. Jadi warga Bandung secara umum adalah warga yang bahagia. Ya. Skor 0 sampai 25 tidak bahagia, loba hutang, sering ditikung, macam-macam. 25 sampai 50 cukup bahagia, 50 sampai 75 itu bahagia. Kita di 70,6. 75 kaluhur sangat bahagia, ya. Jadi kita terus harus meningkatkan. Nanti saya laporkan ya. Yang hebat, yang saya bangga, dari 10 indikator, angka paling tinggi disumbangkan oleh orang Bandung dari sisi keharmonisan keluarga, 78. Jadi orang Bandung mah pandai merawat kehangatan berumah tangga. Nah, gitu. Tara selingkuh, kecuali ketahuan. Yang kedua, nilainya 76. Yang membuat orang Bandung bahagia karena sering berinteraksi sosial seperti ini. Ini yang membuat bahagia juga. Jadi Bapak Ibu, penting-terpenting ngumpul ngariung. Intinya mah gitulah, ya. Di mana ada pengajian ikut, di mana ada rapat RW ikut, di mana ada botram ikut, kemana-mana itu yang bikin bahagia. 2 poin itu yang terbesar, ya. Terus dari sisi usia, ternyata warga Bandung yang paling bahagia itu adalah warga Bandung yang usianya di atas 60 tahun. Ya, jadi grafiknya itu begini, sampai 20 tahun tinggi, pas udah kerja rada turun, pas 60 naik lagi, gitu. Jadi artinya mah aki-aki dan nini-nini di Bandung warga yang paling bahagia. Tepuk tangan buat yang merasa aki-aki dan nini-nini, ya. Telomba teseur emutan jika nama gitulah badannya. Santai we, ke masjid seueur masjid, ke taman seueur taman, ngebon ayo ngebon gitu.
Kira-kira begitu. Berikutnya saya laporkan juga, warga Bandung yang bahagia itu adalah warga yang sudah menikah dibanding yang belum menikah. Jadi kesimpulannya saya titip, mari kita bikin program Hayu Menikah gitu. Dan itu harus terbaik di Neglasari. Kenapa? Karena nama lurahnya juga Yunika. Hayu Menikah, mending itu ya. Disambung-sambung menyambung lah. Saya Ibu Lurahna Yunika, non programnya Hayu Nikah. Gitu. Ya, itu jadi kemudian segmen pendidikan, ternyata semakin tinggi pendidikan dia makin bahagia. Ini tantangan Pak Riantono. Semakin kita di level SMP SMA tingkat kebahagiaan nggak bergerak. Hasil penelitian kalau dia sudah S1 bahkan bisa S2 tingkat kebahagiaannya agak melonjak. Makanya saya titip kemarin ke Komisi D, kalau boleh Kang Erwan juga mendukung, kita perbanyak beasiswa S1 ya buat KTP Bandung gitu. Biar tingkat pendidikan tidak hanya berhenti di menengah. Semakin banyak dukungan itu insya Allah. Dan saya laporkan berkat Pak Erwan ya menganggarkan kemarin ini sekitar 4 miliar untuk beasiswa sarjana bagi anak-anak sekolah. Jadi ibu bapak yang anak-anaknya mau S1 perguruan tinggi itu ada beasiswa. Daftar aja ke universitasnya, tanya beasiswa dari Pemkot itu ada. Total nilainya 4 miliar ya. Sudah ada 1.000 penerima beasiswa ya. Nah, saya titip dengan seiring naiknya PAD kita tingkatkan porsi pendidikan. Tadi ujung-ujungnya naik ke tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Maka tidaklah salah kalau ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, tuh. Pas Tuhan rada bendu jadilah Jakarta kan. Terasel. Urang mah surah seuri we di Bandung mah tapi beres kerjaan, tuh. Enggak usah jadi gini. Jadilah pemimpin yang merangkul, bukan pemimpin yang memukul. Jadi gaya kita begitu. Maka saya sudah sampaikan berkali-kali ke camat, ke lurah, Anda ini pemimpin umat, ya, dengan populasinya. Jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan tunjuk-tunjuk tangan. Warganya juga sama menyambut, warganya juga turun tangan, bukan warga yang lepas tangan. Jangan jadi warga kalau diajak gotong royong yang dikirim pembantunya ada. Seolah-olah pembantu mewakili dia, nggak bisa. Maka tahun depan Pemkot Bandung akan mengeluarkan namanya indeks kemasyarakatan. Tiap kepala keluarga akan dikasih rapot mana kepala keluarga yang indeks kemasярakatannya baik, mana yang buruk, mana yang rajin interaksi, mana yang taat aturan, mana yang sering melihara kebersihan di depan rumahnya. Itu nanti dari rapot RW dan RT-nya dia baik. Tapi tara gotong royong, tara kerja bakti, tidak pernah membersihkan, tidak taat aturan, itu kita kasih rapot merah. Ini cara berpancasila agar kita selalu menjadi bagian dari masyarakat. Inilah ya hal luar biasa yang sedang kita bangun. Tahun ini alhamdulillah setelah 17 tahun kita mendapat lagi Piala Adipura. Ya. Artinya bisa kita berubah ya, dari kotor menjadi bersih. Tahun ini Piala Adipura akan dimulai lagi bulan Februari penilaiannya. Tahun ini akan diselenggarakan namanya Piala Adipura antar kelurahan yang menyelenggarakan BPH Kota Bandung. Jadi siap-siap ya bulan Januari, pertahankan yang sudah bersih. Kuncinya hanya satu, pemimpinnya harus banyak turun ke lapangan, tiap melihat kasat mata kotor, rujit dan sebagainya, ambil tindakan inisiatif. Itu yang dibutuhkan oleh Kota Bandung. Kalikan 151 kelurahan, 30 kecamatan, itu yang membuat Bandung kita beres, bersih, resik dan segalanya, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu berita bahagianya hari ini. Saya yakin semua yang hadir di sini dilihat dari wajahnya, semua wajah-wajah orang bahagia ya. Walaupun tampangnya takdirnya wajah susah, tapi
bahagia. Ada teori psikologis bahwa Bapak sejelek-jeleknya orang kalau dia tertawa makin kasep atau gelis. Beneran sob. Jadi mari kita bikin sebuah upaya agar kita selalu tertawa, karena itu juga obat dari kesehatan. Ya. Jadi kejenting goreng patut tadi seri mah rada naik sedikit. Berikutnya terakhir dari saya ilmiah ya. Kenapa di Bali nilai UN-nya rata-rata sangat banyak di atas rata-rata nasional? Hasil penelitian menunjukkan karena orang Bali sering belajar di ruang luar, outdoor, karena banyak pohonnya. Kesimpulannya, orang-orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat di ruang luar seperti ini, itu daya hafalnya lebih tinggi dibanding orang yang menghafal belajar selalu di dalam ruangan. Satu. Kedua, orang-orang yang sering berinteraksi di taman di bawah pohon besar biasanya orang lebih rileks. Kenapa? Karena di bawah pohon besar itu turun oksigen di siang hari. Kalau oksigen turun ke ubun-ubun kayak shower, itu menurunkan namanya adrenalin, kegelisahan. Jadi kalau sedang gelisah, Ibu Pasya Serang Carogena cari pohon besar. Itu tips dari saya. Daripada Pasya di pawon, di dapur, nyanyi di bawah pohon. Ya. Ibunya naik ke atas, bapaknya Indiaan. Pasti damai, percaya. Jadi kesimpulannya apa? Semakin tangan kita, Bapak Ibu, bersentuhan dengan daun, bersentuhan dengan ranting pohon, bersentuhan dengan hal-hal natural seperti air, itu membuat adrenalin turun, jadi rileks. Walaupun Ibu Lurah mah Sunda pisan, urban farming Pak. Tapi intinya sama ya, poin saya adalah ini adalah wajah Bandung juara, dan saya juga dengan bangga di sebelah kanan saya ini Taman Toga juara 2 se-Jawa Barat ke depan. Jadi banyak berita baik di sini. Termasuk kami persiapan juga hal-hal lain, Bu Eli, tantangan ya 2016 prestasi Bapak Lurah dan Bu Lurah ini harus merata di seluruh kecamatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita dukung Bandung juara. Kalau diucapkan pelan jadi doa, kalau diteriakan dia jadi penyemangat ya. Dan terbukti banyak berita-berita baik. Persib juara lagi 2 kali setelah 19 tahun. Adipura lahir lagi. Pelayanan publik kita, Pak Ariantono saya laporkan kemarin di survei ranking 4 se-Indonesia naik. Kinerja akuntabilitas kita juara 1 se-Indonesia, nilainya 80. Dari paling buruk menjadi paling baik ya. Nah nanti setelah stabil jangan pernah turun lagi, kira-kira begitu. Itu saja, dengan rasa bahagia saya akan mengikuti program panen perdana untuk urban farming di Kelurahan Negrasari. Dan Bapak Ibu di zaman saya, Bapak Ibu saya laporkan, yang terbaik-terbaik Pak saya apresiasi, yang terburuk-terburuk saya evaluasi. Jadi 10 camat terbaik dan 10 lurah terbaik tahun depan akan saya bawa ke Singapura. Untuk belajar public policy dari negara kelas dunia. Ini bukti bahwa saya sangat mengapresiasi orang-orang pintar seperti Bapak Ibu Lurah yang ada di sini. Apalagi Ibu Lurahnya ini nomor 1 se-Bandung, harus jadi tokoh istimewa dalam pemerintahan Kota Bandung. Kode itu, Bu, kode. Karena saya ingin menghargai orang-orang yang berprestasi. Ya gitu ya. Kalau nggak ke Singapura minimal umroh. Tapi umrohnya ke PVJ. Lihat dananya dulu. Muter-muter shopping dia. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lihat banyak tokoh-tokoh masyarakat. Saya cuma minta dibantu doa Pak. Ya, saya minta dibantu doa aja. Satu doa kesehatan agar sebagai wali kota bisa aprak-aprakan. Karena Bandung luasnya luar biasa dan saya bukan tipe wali kota yang duduk manis di ruangan. Saya orang lapangan.
Kedua, mohon didoakan selamat dunia akhirat. Karena kadang-kadang nujahat ma'ayawe gitu ya, tidak suka terhadap perubahan kebaikan. Jadi dari atas nama kecintaan saya ke warga, saya hanya minta dibantu itu aja. Tolong kalau ikhlas, ada kesempatan, ingat saya, doakan keselamatan dan kesehatan. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum melaksanakan, saya ingin Pak Riantono ke depan sebentar, Pak. Ada di jadwal? Ada. Saya minta Pak Riantono bantu saya cerita dulu prosesnya. Karena Pak Riantono persis kayak saya orang lapangan juga. Jadi saya ingin mendengar sebelum dan sesudahnya. Terima kasih Pak Wali. Proses teman Bali. Taman baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pak Wali, Bu Wali, Bu Kadis, Bapak Camat, Ibu-ibu dan Bapak Lurah. Jadi memang sebenarnya dongeng yang paling tahu Bu Wali. Pak Wali. Oh, gitu. Ya, jadi memang tadi saya sudah menyarankan kepada Bu Lurah untuk ditampilkan gitu ya. Jadi diekspos seperti apa dulunya, yang acak-acakan, yang pusat tumpukan rongsokan. Jadi gayanya seperti gaya kepala Satpol PP Pak Wali. Jadi memang harus rada galak, tapi memberikan pengertian, memberikan solusi. Jadi kalau dilihat proses ini cuma 3 bulan Pak Wali. 3 bulan dari acak-acakan menjadi satu ini sebenarnya dengan dana terbatas. Jadi memang alhamdulillah dananya sebagian dianggarkan di kelurahan sehingga juga masyarakat bisa ikut partisipasi Pak Wali. Jadi memang ini betul Pak, betul. Jadi melibatkan pengusaha setempat sebagai cara administrasinya dan mengerjakan juga masyarakat Pak Wali. Alhamdulillah semuanya ikut bekerja. Kalau dihitung-hitung Pak Wali ini dari penataan taman toga, taman-taman ini, lalu pemasangan keramik, berikut jalan dan juga penanaman rumput juga belombak. Ini cuma 100 juta Pak Wali. Begitu ya. Ini kelihatannya memang berapa Pak? 90 malah Pak ya. 90. Jadi 10% untuk pajak Pak, untuk pajak. Bukan komisi, 10% itu pajak ya. Dia 100, dia 80, nganggur 70. Itulah kira-kira Pak Wali. Jadi nanti kalau data dokumentasinya sudah di kelurahan sudah disusun, tentunya nanti bisa disampaikan secara gambar Bu Lurah ya, Bu Lurah. Rasa-rasanya itu Pak Wali, ini juga bisa dijadikan satu model Pak Wali. Jadi penganggaran di kelurahan untuk pekerjaan-pekerjaan taman atau pekerjaan yang melibatkan masyarakat itu sangat-sangat efektif Pak Wali. Ya, jadi ya oke. Saya rasa itu Pak Wali. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tentunya semuanya juga atas berkat bantuan masyarakat dari camat, lurah dan juga RW-RW, juga masyarakat-masyarakat pemuda Karang Taruna juga semua ikut andil Pak Wali. Jadi semuanya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tadi Pak Wali juga sampaikan, saya sudah bermimpi Pak Wali. Kelihatannya kalau di sana ada air terjun, lalu malamnya ada lampu, rasa-rasanya ini juga akan menarik warga untuk lebih berinteraksi. Jadi kalau kita lihat sore, saya tambahkan lagi Pak. Ini kalau sore ini Pak, taman-taman ini Pak, ini sudah anak-anak kecil sudah kumpul di sini Pak, berebut. Dan juga di sini belakang kami ada PAUD dimanfaatkan. Jadi RW-nya mengalah digunakan untuk PAUD. Juga ini bagian daripada memang program dari Dinas Pendidikan supaya warga-warga di sekitar sini paling tidak, dan juga ada warga dari luar kecamatan sini Pak yang ikut di PAUD sini Pak. Jadi juga sangat ideal. Kalau saya baca di Jakarta ada taman publik ramah anak, ini juga bisa jadi sebagai contoh itu Pak. Ada pertaniannya, ada toganya. Pohon-pohonnya juga pohon-pohon toga nih Pak Wali. Ada pohon pala, ada pohon manggu, ada pohon belimbing, cengkol ya. Lalu juga melinjo, lalu ada kayu manis hampir itu Pak. Program saya mungkin paling tidak ada 20 pohon keras ya Pak ya. Kurang lebih 150 tanaman ini saya akan dorong pada ibu-ibu PKK, kelurahan, Bu Wali. Terima kasih dukungannya. Itu kira-kiranya begitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, beginilah seharusnya negara itu dibangun. Oke? Pak Riantono adalah mewakili aspirasi konstituen di wilayah ini. Punya aspirasi, contoh kecil air terjun disampaikan. Saya mendengar, menganggarkan, mengerjakan. Itu siklusnya begitu. Ya. Buat rakyat mah kan sama saja.
mau tangan Pak Wali, tangan Pak Riantono sama saja. Yang penting terjadi perubahan, tuh. Karena masing-masing dari kami, semua dari kita adalah pemimpin. Saya pemimpin kota, Pak Riantono memimpin juga di kewenangannya, Bapak Ibu memimpin keluarga, individu memimpin dirinya sendiri, gitu ya, dan sebagainya. Jadi jangan lupa pilih lagi Pak Riantono, pesan dari saya. Nah, orang bagus mah harus didukung, betul? Bukan yang cuma modal janji. Ibu-ibu yang di belakang kunaon tadi payungnya dicabutan, jangan dibawa pulang. Oh, jatuh ya. Juga tekaop ninggalin nu bagus, rasa kepemilikannya tinggi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, sukses terus, hari yang bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung, kami mengundang untuk panen sayuran hidroponik yang berada di greenhouse Kecamatan. Sekarang berkenan. Itu tuh rekaman tuh. Kalapa. Cabut mungkin biasa deh ya. Langsung aja begini deh. Jangan lama di bawah aja. Angkat. Backgroundnya yang bagus kan? Kirangkan tengah Pak itu ya? Kirangkan tengah ya? Ibu kirang rapat dulu Pak. Nah gitu. Sip. Kulurah daya ya kan? Bulurah mana? Ya, Bulurah mana? Bulurah. Mantap. Oke. Ada anak Bapak ada milarian tak? Apa saya punya Cabutan Kang Erwan, kita mah langsung dicabut Mas. Ibunya pengobokon aku. Oh gitu. Orang weekend deui. Apa Pak? Biar buat itu. Kan foto deran. Kalapa. Kena ya. Punten sedap. Priwet. Keren dia. Mana itu? 3, 2. Anaknya yang Ya, segede garasi unggul. Ada lahan Ini Pak MBIF namanya Pak. Ini dari kalau ini memang Ini udah matang. sudah Pak. Ini dipakai salad Pak. Ini salad. Oh, salad Amerika ya. Iya. Pak, lihat sini Pak. Jatuh. Oke, siap. Betul. Alhamdulillah. Iya, rasa senang ini istimewa karena bukan hanya lihat pohon atau rumput, tapi kita memanen. Jadi tolong difoto ya, bagus-bagus. Ini contoh rumah greenhouse ya, yang paling sukses yang pernah saya lihat. Dan inilah menjadi contoh bahwa warga Bandung bisa jadi pekebun, bukan hanya pengkonsumsi, tapi juga jadi produsen kan. Nah, saya sudah targetkan 2016 seluruh kelurahan, nanti anggaran kalau kurang ditambah, agar satu kelurahan punya kebanggaan satu seperti ini. Tapi ini yang fasilitas pemerintah. Kalau yang lain-lain seperti dilaporkan Ibu Lurah Neglasari, kebetulan Ibu Lurah ini terbaik se-Bandung, ranking 1. Ya, Ibu Yunika ini sudah mulai berkreasi urban farmingnya di atap rumah juga, di atas atap dikampanyekan seperti itu. Sehingga nanti kemanapun kita pergi, kita tidak melihat ada dinding kosong, tidak melihat ada lahan kosong, semuanya proaktif dimanfaatkan untuk yang namanya penghijauan, khususnya berkebun, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya apresiasi dari Dinas Pertanian. Mudah-mudahan ini jadi budaya baru, bukan hanya keren-kerenan sesaat, tapi jadi kultur ya. Jadi kalau ingat orang Bandung mah semuanya berkebun.
70,6.